Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansari, NPM 21250066, saya dari semester 5. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang desain kompetensi dan tujuan pembelajaran. Yang A, pengertian kompetensi. Kompetensi berasal dari kata kompeten yang berarti kecakapan, kemampuan. Jika melihat dari pengertian tersebut, maka hal ini berarti erat kaitannya dengan pemikiran pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan sebagai guru. Tidaklah berbeda dengan pengertian kompetensi yang dikemukakan oleh Robert, seperti dikutip Abdul Qadir, bahwa kompetensi sebagai suatu tugas yang memadai atau pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang. Menurut Spencer, kompetensi terdiri dari 5 karakter, yaitu yang pertama, motivus, seseorang yang berpikir secara konsisten untuk melakukan suatu tindakan. Yang kedua, traits, watak atau perilaku seseorang untuk merespon sesuatu dengan cara tertentu. Yang ketiga, self-concept, sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Dan yang keempat, knowledge, informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Dan yang kelima, skill, kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu secara fisik maupun mental. Bertolak dari berbagai pendapat di atas, maka kompetensi guru dapat dibagi menjadi 3 bidang, yaitu yang pertama, kompetensi kognitif, yang kedua, kompetensi sikap, dan yang ketiga, kompetensi psikomotorik. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh guru sebelum mengajar para siswa, di antaranya yang pertama, penguasaan materi, yang kedua, persiapan mengajar, yang ketiga, pembahasan media pengajar, yang keempat, penguasaan metode mengajar, dan yang kelima, kemampuan mengevaluasi. Selanjutnya, materi yang B, cara mendesain kompetensi. Alternatif pertama, mendesain kompetensi atau tujuan pembelajaran berdasarkan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Ada 3 komponen yang harus dirumuskan khususnya dalam KBK, yaitu yang pertama, standar kompetensi. Standar kompetensi adalah kebulatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam pembelajaran. Yang kedua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kompetensi-kompetensi pendukung atau penentu keberhasilan tercapainya standar kompetensi. Dan yang terakhir, yang ketiga, indikator. Indikator adalah rumusan kompetensi yang lebih spesifik yang menunjukkan ciri-ciri penguasaan suatu kompetensi dasar atau subkompetensi. Selanjutnya, C, arti tujuan pembelajaran. Dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama, Robert mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Yang kedua, menurut Capel menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran suatu penyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan atau menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Dan yang ketiga, dalam kurikulum tingkat siswa pendidikan dan kurikulum 2013, tujuan pembelajaran berupa kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar merupakan tujuan pembelajaran yang memiliki cakupan luas, sedangkan indikator merupakan tujuan pembelajaran yang spesifik. Tujuan pendidikan memiliki klarifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur yang kemudian dinamakan kompetensi. Dalam hal ini, penulis akan mengemukakan beberapa hal atau macam tujuan pendidikan, antara lain yang pertama, tujuan pendidikan nasional, dan yang kedua, tujuan pendidikan agama Islam. Baik, selanjutnya di sini menjelaskan tentang pengertian pendidikan nasional dan tujuan pendidikan agama Islam. Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, dan kreatif. Yang kedua, tujuan pendidikan agama Islam, yaitu sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok yang melakukan suatu kegiatan. Dan yang D, taksonomi tujuan pembelajaran.
Taksonomi tujuan pembelajaran merupakan suatu kategorisasi tujuan pembelajaran yang umumnya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Untuk dapat menentukan tujuan pembelajaran yang diharapkan, pemahaman taksonomi tujuan atau hasil belajar menjadi sangat penting bagi seorang guru. Dengan pemahaman ini, guru akan dapat menentukan dengan lebih jelas dan tegas apakah tujuan instruksional pengajaran yang diasuhnya lebih bersifat kognitif dan mengacu kepada tingkat intelektual tertentu dan lebih bersifat efektif dan psikomotorik. Selanjutnya, taksonomi Bloom mengelompokkan tujuan kognitif ke dalam 6 kategori. Yang pertama, pengetahuan, yang kedua, pemahaman, dan yang ketiga, penerapan, keempat, analisis, kelima, sintetis, dan yang terakhir, evaluasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.